Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita berhimpun di tempat ini karena kita percaya bahwa Allah hadir dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan khususnya sepanjang 1 minggu ini. Dan ketika kita beribadah di tempat ini sebetulnya kita juga yakin dan percaya secara persekutuan sebagai orang Kristen beribadah di tempat ini Allah pun hadir. Oleh karena itu mari kita bersama-sama persiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya panggil jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah hadir di tengah-tengah kita, memberikan kepada kita anugerah untuk berbakti bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Lebih keras lagi, mari nyatakan. Kaulah harapan, kami bersyukur Tuhan. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas hitung berkat-Mu, satu-satu hitunglah. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari saudara berdoa masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan pimpinannya dalam hidupmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah rasa ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu, segala kasih setia-Mu, segala perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Bahwa hari lepas hari kami terus melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu daripada kami. Kami boleh merasakan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami, inilah hati kami, jiwa kami. Kami mau membawa hanya kepada Tuhan. Menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang indah ini, kami seluruh umat-umat Tuhan datang. Menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanyalah Engkau Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya penolong kami, Engkaulah satu-satunya yang menjadi harapan jiwa kami. Kami datang membawa segenap hidup kami kepada Engkau. Dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami akan kami persembahkan kepada Engkau di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau mau menyucikan kami, mengeduskan setiap kami ya Bapa. Sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami layak untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami layak untuk meninggikan Engkau. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau meninggikan Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau Yesus. Tidak ada lain Allah yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami, yang begitu menghargai jiwa kami, yang begitu berharga di dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau mau menolong setiap kami di tempat ini Bapa. Lawat kami dengan kasih-Mu, lawat kami dengan kuasa-Mu, lewat puji-pujian kami, bahkan lewat sebentar firman Tuhan yang akan kami dengarkan melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau mau menguduskan, menyucikan hamba-Mu ya Bapa. Sehingga setiap firman yang sebentar ditaburkan bagi kami, itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi kekuatan bagi iman kami, untuk kami terus tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi suatu pribadi-pribadi yang dapat menyenangkan Tuhan. Pribadi-pribadi yang benar-benar Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau mengambil alih semuanya. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang diagungkan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini rasa ucapan syukur yang kami umat-umat-Mu naikkan hanya kepada Engkau Tuhan Allah kami yang kudus, yang setia, yang baik bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Tema hari ini orang Kristen dan negara. Mari kita mau menyanyi dengan sukacita, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau bersemangat karena kita ditaruh di negara kita ini. Tuhan punya maksud untuk memberkati dan untuk diberkati. Amin saudara. Haleluya. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Mari saudara nyanyikan dengan sukacita. Tak tergantikan. Ku mengingat kebaikan-Mu yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyi dengan sukacita. Kita boleh tengok kanan kiri. Kalau saudara senyum, mata saudara kelihatan bersenyum. Halo, mari saudara, kita boleh menyapa kanan dan kiri kita. Boleh dengan cara saudara masing-masing.
tiada bandingannya, tiada bandingannya. Kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Semua ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak pernah oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Mari saudara kita menyanyikan lagu ini. Dan pada waktu kita menyanyikan lagu ini, mari kita pikirkan segala riwayat hidup kita di negara kita tercinta ini. Apa yang saudara sudah alami, apa yang saudara rasakan menekan dan membahagiakan, membawa sukacita, pikirkan semuanya itu. Dan katakan Yesus itu dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Nanti saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dengan sukacita. Yesusku dahsyat, bagi bangsa kita tercinta. Tuhan Yesus dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar baik. Saudara tengok kanan kiri, katakan Yesusku. Yesusku dahsyat, semua. Ku tak ragu kepadamu. Depan belakang, Tuhan kanan kiri. Katakan di pihakku. Ayo nengok lagi, katakan Yesus. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu.
Silakan duduk jemaat sekalian. Orang Kristen dan negara, mari kita mau mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Sapaan Gembala. Kemarin, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Karena percaya, kita rindu dan setia beribadah. Karena percaya, kita siap ditempatkan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Termasuk di dalam negara yang kita cintai ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadilah kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu
Kami berterima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang bukan hanya kepada kami, tapi kami percaya kemuliaan Tuhan buat bangsa ini. Tuhan, ampuni kalau kami kurang melakukan apa yang menjadi panggilan kami sebagai orang percaya, sehingga kemuliaan Tuhan tidak tampak. Bapa, tolonglah supaya kami benar-benar merenungkan peran kami yang Tuhan ingin dan harapkan, yang Tuhan rindukan untuk kami lakukan. Bapa, biarlah semuanya demi kemuliaan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, karena setelah kami memuji Tuhan dan berdoa, kami ingin merenungkan apa arti panggilan kami sebagai orang percaya di negara kami untuk memenuhi kemuliaan Tuhan di sini. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang terlalu baik kepada kami mohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pada pagi ini saya akan mengajak kita melihat dua bagian dari Alkitab. Yang pertama yaitu dari Rom 9. Kita akan lihat dari Rom 9 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Rom 9 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Bagian kedua kita akan lihat Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16 ayat 38. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama coba merenungkan apa sebetulnya peran kita sebagai orang percaya di negara yang Tuhan berikan untuk kita hidup. Nah, yang pertama saya ingin mengajak kita melihat kalau bagian dari Rom 9 yang tadi kita baca, maka kita melihat Paulus tuh menyatakan bebannya yang luar biasa kepada bangsanya. Bahkan sampai-sampai terlalu ekstrim kayaknya pernyataan itu. Ekstrimnya yaitu sampai dia bilang, aku kehilangan keselamatan juga gak apa-apa. Lah itu kan yang dirindukan oleh Paulus dan semua manusia. Tapi kenapa dia berkata, ya demi bangsaku aku sampai demikian. Jadi kita melihat cinta Paulus kepada bangsanya itu terlalu besar. Nah kalau kita melihat dari Rom 9 tadi, yang dibilang bangsanya adalah orang Yahudi. Itu jelas. Nanti kalau jemaat melihat dari pasal 9 Rom, pasal 10, jelas sekali yang Paulus tekankan ada bangsanya adalah orang-orang Yahudi. Tetapi kembali saya akan mengajak kita kan tadi lihat kisah 16. Di mana di situ Paulus itu berbicara bahwa dia warga negaranya tuh Rom. Jadi dengan kata lain kalau dia berkata bangsanya, itu berarti ada dua di dalam pikiran dia. Yang pertama bangsanya yaitu dia sebagai orang Yahudi dan yang kedua dia sebagai orang Romawi. Jadi kalau dikatakan beban dia kepada bangsanya berarti bisa beban dia kepada orang Yahudi dan juga beban dia kepada orang-orang Romawi. Nah kalau kita berbicara bebannya terhadap orang Romawi maka kita akan coba khususkan bagian ini yaitu dengan menekankan di dalam pikiran kita sekarang bahwa Paulus ini berbicara kepada warga negara Rom. Inilah dia. Nah kalau berbicara bebannya kepada Rom maka kita akan melihat apa konteksnya sih sebetulnya keadaan Rom pada waktu itu. Nah ternyata orang-orang Rom pada waktu itu bukan sedang dijajah. Tetapi mereka adalah orang yang menjajah. Jadi dengan kata lain bangsanya Paulus yaitu Rom adalah orang-orang atau bangsa yang sangat jahat. Begitu jahatnya maka dia jajah banyak sekali dan taklukkan banyak sekali bagian-bagian negara lain. Nah sampai ujungnya kejahatan orang Rom ini yaitu bagaimana mereka menghabiskan kekristenan. Nah sekarang kita bertanya kenapa sih dia tuh jahat tapi kok ujungnya orang Kristen yang dihabiskan. Nah ini rupanya ada background sejarahnya juga. Yaitu di mana Paulus sebetulnya pada waktu itu hidup pada waktu zaman Kaisar Rom yaitu yang bernama Nero. Nah Nero ini orang sakit jiwa yang megalomania. Artinya dia merasa dia tuh orang yang terbesar sepanjang sejarah dunia. Itulah dia Nero. Nah di dalam keinginan Nero menjadi orang yang terhebat. Maka dia ingin sekali membangun satu kota yang sangat megah. Nah kota itu dinamakan kota Nero. Jadi kotanya yang besar yaitu megapolitan di mana akhirnya menjadi Neropolitan. Nah itu keinginan Nero. Nah untuk dia bangun itu dia harus cari lokasi. Nah akhirnya dia menemukan kota Rom yang tua itu yang akan dijadikan pembangunan yang super hebat pada waktu zamannya. Oleh karena itu untuk membangun kota itu menjadi hebat maka kota itu harus dibersihkan. Dalam arti kata
dihabiskan semua. Baru dia membangun yang baru. Nah pada waktu dia menghabiskan kota secara fisik, ternyata dia ingin juga orang-orangnya nanti akan menempatkan di Neropolitan itu adalah orang-orang yang super. Nah untuk mendapatkan orang-orang super maka salah satu cara dihabiskanlah orang-orang yang misalnya cacat, misalnya orang-orang yang sudah tua, orang yang lemah, orang yang dianggap tidak bisa berpartisipasi di dalam Neropolitan. Dihabiskan semua. Dihabiskannya dengan cara apa? Dibakar. Jadi Nero melakukan pembakaran kepada seluruh kota dan penduduk-penduduk yang lemah. Nah di sini akhirnya kita melihat Nero rupanya gagal. Dalam arti kata orang-orang Rom tahu, wah Nero ini kok kejam begini nih. Maka orang Rom, rakyat Rom itu gak bisa terima. Karena gak bisa terima diserbulah istananya di mana Nero tinggal. Nah pada waktu itu penyerbuan itu datang, Nero itu ketakutan. Di dalam keadaan ketakutan kan pada waktu itu bukan seperti sekarang bisa kirim rudal. Nah waktu itu fisik demi fisik. Jadi pada waktu dia melihat rakyat Rom begitu banyak untuk membunuh dia datang, maka dia ketakutan dan dia kumpulkan menteri-menterinya lah, orang-orang bawahannya. Nah rupanya menteri-menteri yang dulu menjilat Nero pada waktu dia berkuasa dan sekarang melihat Nero ternyata lemah, maka menteri-menteri itu meninggalkan dia sehingga dia sendirian. Nah di dalam ketakutan sendirian inilah akhirnya dia berunding dengan istrinya. Nah istrinya ini rupanya itu cantik dan pandai. Tapi jahatnya bukan main. Intermezzo sedikit ya, Bapak Ibu kalau mau punya istri ya, mending mana ya? Cantik, pandai, tapi jahat. Atau pilih perempuan yang baik sekali, tapi jeleknya bukan main. Dan goblok lagi. Nah itu nanti kebelakangan, itu nanti diskusi oleh Bapak Pendeta Yong. Nah kembali sekarang Nero istrinya yang cantik dan jahat, ini rupanya juga itu belajar doktrin Kristen. Tetapi dengan belajar doktrin Kristen itu diselewengkanlah kekristenan. Nah di sini istrinya bilang, Nero, orang-orang percaya atau Kristen itu punya keyakinan bahwa nanti kalau dia mati, dia akan ke surga. Nah untuk mati, minta bisa tua atau sakit meninggal, bisa juga kalau terjadi kiamat. Nah yang dibilang kiamat itu terjadi kebakaran di dunia. Nah oleh karena itu istri bilang kepada Nero singkatnya, bilang saja yang bakar kota Rome adalah orang Kristen. Sebab mereka pengen cepat-cepat kiamat dan pengen cepat-cepat ke surga. Nah rupanya ide jahat ini diterima oleh Nero dan dianggap masuk akal. Sehingga akhirnya disebarlah utusan-utusan ke seluruh pelosok untuk menyatakan kebohongan bahwa orang Kristen yang membakar dan menghabiskan kota Rome. Nah rupanya dalam kejahatan ini ternyata Nero itu berhasil dalam arti kata rakyat menjadi bodoh dan jadi ikut menjadi jahat. Nah inilah yang dikatakan mereka itu dikuasai betul-betul oleh iblis sehingga akhirnya terjadilah pembunuhan kepada orang Kristen. Jadi dasar pertama orang Kristen dibunuh pada waktu zaman Nero tidak melulu karena iman, bukan. Tapi karena politik. Karena Nero takut dibunuh sehingga dia habiskan orang Kristen dengan cara yang jahat seperti demikian. Nah nanti kita akan melihat apa konteksnya atau hubungannya dengan orang percaya. Tapi sekarang intinya kita melihat bahwa Nero berbuat jahat kepada orang Kristen karena politik. Nah di dalam keadaan demikian ini coba kita berhenti sebentar terus kita coba masuk ke dalam negara kita. Yaitu Indonesia. Nah kalau berbicara Indonesia maka kita akan melihat apakah sama konteks kita sekarang ini dengan konteks pada waktu Paulus hidup pada waktu zaman Nero. Ternyata bukan hanya beda bahkan menjadi terbalik. Sebab kondisi kita di Indonesia ini sekarang sebagai orang Kristen kita ini orang yang merdeka. Dalam arti kata kita bisa melakukan ibadah di mana-mana dan melakukan perayaan-perayaan Kristen di mana-mana. Memang ada tidak benarnya dalam arti kata ternyata ada daerah-daerah tertentu yang memang gak bisa melakukan ibadah. Memang ada. Nah itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi kalau berkata memang ada. Kita bertanya juga kenapa sih kok sampai begini. Kok orang Kristen itu disentimenin kalau sebetulnya ada. Nah untuk ini saya ingin mengajak kita melihat sesuatu sudut pandang yang agak beda dengan yang mungkin kita biasa ini dengar. Nah oleh karena itu untuk memulai ini saya ingin mengajak Bapak Ibu
Supaya kita jangan langsung defense mechanism. Artinya kita langsung bilang enggak, tolak semua pendapat yang baru. Atau kita itu sekarang coba open minded. Dalam arti kata, ya kita lihat yang mana yang benar. Dan kenyataan sejarah faktanya itu apa. Nah oleh karena itu saya akan mengajak kita melihat bahwa memang kalau dikatakan kekristenan itu terhimpit. Sebab ada kemungkinan mayoritas yang memang menekan. Itu ada benarnya. Nah tetapi kalau kita berkata demikian, coba kita melihat apakah sebenarnya dari kita sendiri sebagai orang Kristen ada salah atau paling tidak mungkin kita ada kekurangan atau kelemahan. Nah untuk ini mari kita melihat negara kita secara singkat. Nah karena ini bukan pelajaran sejarah, jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu ingat sebab minggu depan gak ada ujian. Nah tetapi saya akan mengajak kita melihat bahwa Indonesia pada awal kemerdekaan 17 Agustus 45 itu bisa merdeka sah kalau negara itu punya dasar negara. Tanpa ada dasar negara, negara itu tidak diakui merdeka paling tidak oleh PBB. Nah untuk punya dasar ini maka salah satu tokoh yang sangat penting yaitu Soekarno. Yang akhirnya merumuskanlah dasar negara kita adalah Pancasila. Nah kata Pancasila sebagai dasar pun sebetulnya itu melalui suatu pergumulan yang sangat berat sampai diterima istilah kata dasar negara, yaitu Pancasila. Nah sekarang kita melihat kenapa Soekarno tuh ada pikiran di dalam negara ini sebagai Pancasila, siapa yang mempengaruhi dia? Rupanya dalam sejarahnya Soekarno itu dikuasai oleh dua tokoh yang sangat penting pada pikiran dia. Yang pertama adalah yang namanya Adolf A. Bars. Nah Bars ini adalah seorang Belanda. Tapi sebenarnya bangsanya itu Yahudi. Nah dia itu mati tahun 44 di tangan Hitler. Dan mati sebagai seorang penyebar atau malah pemula ajaran Marxisme dan yang dikatakan tanpa Tuhan. Nah sebenarnya ada pergumulan sendiri. Bars itu kenapa seperti demikian? Dia kan Yahudi, kok jadi anti Kristen, anti Tuhan. Nah ini sebetulnya nanti ada hubungan dengan masalah pada waktu dia itu ditahan pada zaman Hitler. Dan dia dibunuh oleh Hitler. Nah sebetulnya dia itu melakukan demikian sebab ada sakit hati dia terhadap Hitler atau kompaninya yang sebenarnya menurut Bars itu didukung oleh Vatikan. Oleh karena itu dia buang semua apa yang dibilang ada Tuhan. Maka dia jadi komunis. Nah itu cerita tersendiri ya, tetapi di sini Bars itu seorang pemikir komunis yang punya pengaruh besar terhadap Soekarno. Nah orang yang kedua adalah orang dari Tiongkok yaitu Sun Yat-sen. Nah Sun Yat-sen itu mempunyai satu paham yang dibilang the three people principles. Nah dibilang ini bahasa Mandarinnya ya Sun Min Cui ya Sun Min Cui. Ya. Artinya si Sun, Jimin, sama Cui. Nah ini ya tiga hal. Yaitu ditekankan nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Itu tiga. Nah dari dua pemikiran tokoh yang penting kepada Soekarno ini. Di situ timbullah dasar negara yang dirumuskan. Dan di dalam rumusan itu tidak ada kata Tuhan. Tidak ada. Sebab kedua tokoh ini tidak ada hubungan dengan Tuhan yang mempengaruhi Soekarno sehingga Soekarno tidak merasa perlu mencantumkan ketuhanan di Pancasila. Nah tetapi sekarang kalau kata tidak dicantumkan kok ternyata sekarang ada kata Tuhan. Nah siapa sebetulnya yang punya pengaruh besar? Kita harus jujur. Yang punya pengaruh besar memberikan tekanan kepada Soekarno supaya ketuhanan ada. Harus diakui dari agama mayoritas atau agama Islam. Ini yang mempengaruhi sehingga mereka desak harus ada ketuhanan pokoknya. Nah dengan cara lain ternyata memang nantinya dengan kata Tuhan itu kebablasan. Kebablasan sehingga terjadilah Piagam Jakarta. Nah yang dibilang Piagam Jakarta yang kebablasan adalah di mana menekankan bahwa sebetulnya tidak boleh di-PI orang-orang agama itu. Dan agama itu mayoritas. Dan agama itu adalah yang memiliki Indonesia. Sehingga semua agama lain itu adalah tamu. Itu dikatakan oleh Hatta sendiri. Nah terlepas dari itu kita lepaskan. Tetapi kita harus mengakui bahwa dalam Piagam Jakarta ini itu kebablasan. Yang kebetulan dalam tanda petik Tuhan taruh dua orang penting. Sehingga Piagam Jakarta itu bisa di stop. Nah itu dua orang itu yang namanya Maramis dan Latuhar Hari.
Nah, kedua orang ini punya pengaruh sebab dia ternyata 2 orang dari 9 orang yang merumuskan Pancasila atau persiapan kemerdekaan. Nah, pada waktu Piagam Jakarta itu disadurkan, 2 tokoh ini bilang stop, enggak mau. Mereka enggak mau tanda tangan, biar diapakan enggak mau tanda tangan. Nah, karena itu maka dari 9 orang ini pecah 2. Yang lain menginginkan adanya, tapi yang 2 ini tetap enggak. Nah, akhirnya ini si Jiwa itu seorang Jepang yang ditugaskan oleh PBB itu menyatakan harus bersatu. Kalau enggak bisa merdeka, dasarnya enggak bisa ditemukan. Nah, oleh karena itulah maka akhirnya mereka setuju Piagam Jakarta itu dicabut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kata lain, tapi yang saya mau tekankan, ketuhanan ada dalam Pancasila itu jasa orang agama Islam. Nah, sekarang lebih jauh lagi daripada itu, ternyata kata ketuhanan ditaruh oleh Soekarno di mana? Di sila kelima. Sebab bagi Soekarno itu tidak terlalu penting. Kalau itu tekanan ya udah taruh di bagian nomor 5. Nah, sekarang diperjuangkan sampai ketuhanan menjadi yang paling atas. Jasa siapa? Jasa orang-orang yang agama Islam. Nah, ini kita jangan mungkiri. Nah, sekarang berbicara demikian mereka punya jasa dalam tanda petik. Kita mau tidak mau harus mengakui ya. Kita ada debur hutang juga loh sama mereka. Nah, sekarang lepaskan dulu itu. Sekarang kita lihat masuknya agama Islam maupun Kristen. Nah, agama Islam masuk tuh melalui pedagang. Sehingga akhirnya terdapatlah saling menguntungkan. Sehingga para pedagang yang mempengaruhi agama ini. Itu dianggap sebagai satu saudara. Ada ikatan. Nah, di dalam soal inilah timbullah simpati, kedekatan yang luar biasa. Nah, tapi sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Agama yang Kristen itu masuk melalui apa? Memang melalui misionaris yang katanya tahun 15 something itu dimasuk melalui seorang tokoh yaitu ke NTT. Tetapi sekarang kalau kita melihat penjajahan yang paling jelas masukin agama adalah penjajahan Belanda. Nah, di sini kita harus melihat berarti hubungan Belanda dengan rakyat itu hubungan atas bawah, hubungan untung dan yang buntung, hubungan yang penguasa dan yang dikuasai, hubungan antar penjajah dan yang dijajah. Dan di sini kita melihat pada waktu Belanda menjajah itu terjadi kekerasan, paksaan, kekejaman yang luar biasa dan itu tidak main-main, 350 tahun. Sehingga kalau agama Kristen disatukan dengan kejahatan mereka, orang-orang ini tertanam di dalam pikirannya bahwa orang Kristen adalah orang jahat. Itu tertanam di seluruh negara, bagian negara. Nah, di dalam keadaan demikian kembali Islam itu masuk dalam cara apa? Dengan cara persaudaraan. Ini memang salah satu yang menarik ya. Ini kalau kita melihat katanya penyebaran agama Islam masuk ke Indonesia. Salah satunya oleh kelompok yang dibilang Wali Songo. Yaitu 9 wali. Nah, di situ sebetulnya sebagian besar itu orang dari mana? Dari Tiongkok. Engkongco kita loh. Itu yang masuk. Nah, mereka itu masuk dengan bawa agama Islam. Saya ini bertanya loh, saya baca sini sana, saya kok belum puas. Sampai saya pengen menemukan apa yang saya pikirkan ini benar. Supaya saya ini hebat gitu loh. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kalau dihubungkan dengan Wali Songo atau wali yang 9 ini. Itu dari Tiongkok, sebetulnya agama mereka betul-betul agama Islam enggak sih? Itu pertanyaan. Sebab salah satu dari wali itu yang akhir berkembang menjadi nantinya itu yang ada rumah kelenteng atau rumah sembahyang itu yang ada di Semarang yang dibilang Sampokong. Nah, itu di sini saya ada senior Bapak Handoko itu nanti bisa terangkan lebih jauh. Nah, di dalam keadaan demikian itu kan pertanyaan. Nah, di sini saya cuma mau mengajak kita melihat bahwa agama Islam masuk dengan kompromi yang begitu dekat. Sehingga menyatu dengan mereka. Nah, inilah dia. Dengan kata lain mereka itu luar biasa. Nah, di sekarang kita melihat hal yang lain. Ternyata agama Islam masuk itu dengan masuk ke dalam budaya setempat. Yang saya katakan budaya setempat sebab sebelum Islam masuk itu animisme Hindu dan Buddha. Itu di agama kita. Nah, sekarang waktu masuk mereka itu bisa sesuaikan dengan budaya. Yaitu akhirnya mereka mencoba menyatukan kebiasaan-kebiasaan animisme dulu dengan agama ini. Saya kasih contoh ya, misalnya seorang itu disunat, itu kan ada ajaran agama mereka. Tetapi sekarang kok waktu sunat itu diadakan upacara macam-macam. Nah, upacaranya itu apa? Upacara animisme. Mereka merasa nggak apa-apa, bisa masuk. Sehingga akhirnya dianggap agama Islam ini yaitu agama kita.
Nah yang menarik lagi misalnya, Bapak Ibu tahu yang dibilang tumpengan, itu nggak ada di Al-Quran. Itu agama zaman dulu nenek moyang. Yang memang itu sulit. Sebab tumpengan itu nasi kuning kan. Nasi kuning itu nasi yang paling sulit di dunia. Sebab bayangkan dikuningin satu persatu, berapa lama? Nah di sini saya mau mengajak kita melihat bahwa itu sebetulnya nggak ada hubungan dengan agama Islam. Tapi sepertinya menjadi ajaran agama Islam kan. Sebab masuknya itu begitu indah. Nah yang lain kita tahu ada orang bikin jembatan misalnya terus kepala kerbau dipotong. Itu nggak ada di agama Islam. Nah itu agama zaman dulu. Nah terus kita melihat hal yang lain, kita melihat kok bisa jadikan agama satu dengan Islam. Karena apa? Masuknya mereka indah. Nah kembali kita selain tadi sebagai penjajah, secara doktrin pun kita garis lurus. Pokoknya tolak semuanya. Itu betul, memang Alkitab gak boleh kompromi. Tapi pertanyaan dan pergumulan saya adalah, apakah benar-benar itu Alkitabiah atau sebetulnya itu cuma pemahaman sempit kita terhadap doktrin. Nah ini yang harus digumulkan benar-benar. Sebab doktrin sempit yang ada dalam pikiran kita itu membunuh perhubungan kita dengan semua agama lain. Nah itu satu pergumulan. Tapi hal yang kedua juga kita harus melihat. Apa ini benar-benar Alkitabiah atau sebetulnya ini adalah menyebarkan budaya barat. Nah saya berbicara menyebarkan budaya barat. Kita melihat semua lagu-lagu, semua kondisi, semua liturgi itu berhubungan dengan barat. Yang orang-orang asli merasa begitu canggung dengan hal ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yaitu kalau kita pergi ke Jogja, kira-kira berapa belas kilometer dari Jogja menuju Magelang, ada satu desa yang namanya Desa Salam. Nah di situ hiduplah seorang Romo Katolik yang sangat hebat, yaitu Romo Mangunwijaya. Saya kaget waktu saya ke sana itu 2-3 kali ya, atau 4 kali. Pokoknya saya ke sana, saya kaget sebab sebagian besar di daerah itu orang-orangnya beragama Katolik. Kok bisa? Sampai saya akhirnya juga dari sekian kali datang ikut kebaktiannya. Nah ternyata di dalam kebaktiannya saya kaget sebab beda sekali dengan yang dilakukan di gereja-gereja. Di situ si Romonya itu duduk bersila. Nah itu menggambarkan bahwa ada kedekatan yang berbicara atau sebagai Romo dengan bawahan atau anak-anak didiknya, anak bimbingnya. Nah di situ saya melihat lagi, rupanya nggak ada bangku buat jemaatnya. Yang ada apa? Yang ada adalah seperti kotak begini. Itu dari tembok ditaruh, itu banyak kotak-kotaknya. Sehingga orang-orang duduk di atas kotak itu. Nah saya bertanya kenapa kok gak seperti bangku ada senderan terus pendek bisa taruh kaki di bawah. Ini kan kalau lebar gak ada senderan gak bisa nyender. Terus kok kaki mesti naik di atas. Nah ternyata mereka bilang bahwa orang-orang di desa Jawa gak biasa duduk kayak kita begini. Sebab kalau duduk kayak kita begini itu kesemutan. Itu masalahnya. Sehingga mereka duduk silo. Maka harus begitu kayu-kayunya. Nah ternyata pada waktu khotbah disampaikan. Saya kaget lagi. Ayam berseliweran di mana-mana. Karena apa? Mereka tuh hidup. Ayam itu kekasihnya. Seperti kita itu misalnya punya anjing kesayangan kita. Itu dia. Jadi mereka merasa ini betul-betul familiar buat hidup mereka. Dan yang kaget saya lihat ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Walaupun memang ditutup selendang, tapi jelas lagi nyusuin anak. Coba kalau Stephen khotbah ada orang nyusui anak. Saya nggak tahu deh tuh diapain. Nah tapi di sini intinya saya mau mengajak kita melihat bahwa kita ini Alkitabiah atau kita menumbuhkan budaya barat. Nah di sini kita melihat kita tidak bisa diterima dan orang-orang Islam justru bisa diterima. Nah dari 2 contoh ini coba kita melihat. Apa sebetulnya partisipasi kita sebagai bangsa ini? Nah di dalam keadaan demikian kembali apakah kita PI atau kita sedang menyusun ke budaya ini satu masalah. Nah sekarang kalau kita melihat apakah betul-betul kita kembali masuk ke dalam konteks yang ada dalam budaya Indonesia. Saya kasih contoh ya pada satu kali saya tuh beberapa teman itu di Surabaya dan Malang terus pengen bikin pesantren Kristen. Nah ini menarik. Karena apa? Saya pengen itu mendidik seperti orang-orang di pesantren dididik. Terus bikinlah rumah kecil kontrakan. Terus bikin supaya nanti kira-kira 7-8 orang di situ dilatih. Seperti pesantren.
Nah untuk itu saya kebetulan kenal beberapa orang dari NU. Terus ngajak mereka, yuk coba lihat yuk berhasil apa enggak ini pesantren Kristen. Nah di sini pada waktu mereka datang saya janjiin makan ayam goreng dan segalanya. Maka mereka mau ikut. Karena jauh kira-kira 2 jam dari Malang Surabaya. Nah di situ akhirnya masuklah mereka. Nah waktu mereka masuk, masuk, pintu dibuka mereka masuk. Mereka langsung keluar lagi. Loh saya tanya, loh ini apa maksudnya? Udah Pak saya udah tahu berhasil atau enggak. Ayo kita makan. Terus diajak makan. Nah waktu makan saya ngamuk. Sampean itu kurang ajar. Aku tak jauh-jauh jemput sampean, terus aku nih traktir sampean makan. Terus kok enak aja masuk langsung keluar. Terus mereka bilang apa? Pak, Bapak jangan marah dulu. Nggak usah saya masuk sebetulnya Pak. Begitu pintu dibuka saya lihat ke dalam, saya langsung tahu hasilnya. Nah maksudnya pasti nggak berhasil. Pasti. Loh kok bisa? Begitu lihat aja. Terus dia bilang, loh Bapak ini mau bikin pesantren. Kok ada kasur? Sebab bagi kami kalau dapat tiker pun dia sudah harus bekerja mati-matian dulu baru dapat tiker. Nah di sana kita melihat bahwa orang Kristen menindabobokan dengan cara yang salah kan. Nah ini yang saya bilang kita tidak masuk dalam budaya yang sebenarnya. Nah itu nanti akan digali dalam komisi misi atau PI di sini. Tapi di sini kita akan bandingkan sekarang. Kalau misalnya agama Islam bisa diterima dan kita enggak, tolong kita juga koreksi diri. Nah di dalam keadaan demikian, sekarang kita hubungkan perbandingan konteks Paul pada waktu itu, Paulus dengan kita. Nah Paulus jelas, dia punya beban kepada bangsanya yang diakui dalam keadaan yang sangat berdosa luar biasa. Nah dalam keadaan dosa itu kita beda. Kita adalah orang yang sebetulnya merdeka, tapi di dalam kemerdekaan kita tidak berpartisipasi. Nah kembali dalam Roma 10 ayat 1. Di sini Paulus katakan dengan sesuatu yang indah. Roma 10 ayat 1 dikatakan saudara-saudara. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka bangsaku diselamatkan. Nah memang kita tidak sehebat dan tidak sehebat kaliber Paulus. Dan kita tidak sekaliber juga dengan Maramis atau Latu Harhari. Tapi sebagai orang Kristen ada KPI dengan kasih. Nah inilah yang perlu kita gumulkan. Sehingga akhirnya mereka merasa kita tuh begitu dekat dengan mereka. Dan bicara ini, Paulus tidak bicara soal kristenisasi. Tidak bicara soal mengkristenkan orang. Apalagi bersaing dengan agama lain. Tidak. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya juga bergumul ya. Tuhan itu rupanya tidak ingin kita bersaing dengan agama lain atau pemahaman lain. Yaitu dengan contoh-contoh yang saya lagi sedang gumulkan. Contohnya ya misalnya Paulus. Paulus itu sebelum bertobat dia adalah orang jahat yang punya pengaruh dalam agama Yahudi. Dia punya kedudukan yang begitu tinggi. Sampai dia bisa menjadi seorang pejabat dalam tanda petik. Nah sekarang singkat cerita dia ketemu Tuhan dan dia bertobat. Nah kita dalam pikiran kita nih seorang petinggi agama Yahudi tahu-tahu bertobat. Terus ada apa yang ada dalam pikiran kita? Kita akan bilang apa? Wah puji Tuhan kekristenan akan lancar sebab pemimpinnya itu bertobat. Apa yang terjadi? Bukan hanya bangsa itu tidak bertobat dengan pertobatan Paulus. Malah bangsa itu menjadi lebih jahat. Lebih kejam daripada sebelum Paulus bertobat. Nah ini pergumulan saya. Di sini saya mau mengajak kita melihat Tuhan juga mengajak kita untuk tidak bersaing dengan agama lain. Sebab kalau bersaing justru kita menjadi rugi dalam tanda petik. Kalau ada orang-orang seperti Paulus yang dulu jahat sekarang bertobat menjadi kita tambah menderita. Nah di sini apa yang Tuhan inginkan? Yang Paulus katakan dia ingin sekali terjadi keselamatan. Nah saya bilang keselamatan kita jangan lepas dari tanggung jawab manusiawi kita terhadap apa yang kita ingin sampaikan dalam penginjilan. Nah sekarang kalau kita masuk ke dalam ke Indonesia, apakah kita masuk dalam budaya yang sebenarnya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan ujungnya adalah supaya mereka itu betul-betul diselamatkan. Artinya ujungnya bukan kristenisasi, bukan persaingan agama, tapi kasih. Itu Paulus luar biasa. Kasih begitu dalam. Di mana dia berkata, aku lebih baik mati, lebih baik gak diselamatkan. Oh ini perbandingan yang gila-gilaan bagi saya. Sebab
Dorongan kasih terhadap sebangsanya itu begitu luar biasa. Nah sekarang saya itu di mana? Apakah ada partisipasi dari saya? Saya itu bergumul loh. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Mungkin yang kita lakukan kecil, setetes. Tapi saya ingin mengajak kita lihat kita yang kecil berpartisipasi atau setetes. Itu dengan kalimat yang disampaikan oleh Mother Teresa. Mother Teresa itu hebat, luar biasa, kita semua udah tahu. Nah satu kali dia diejek oleh orang-orang atau wartawan kali ya. Di mana mereka bilang, Mother Teresa engkau menderita setengah mati macam-macam bla bla bla. Apa sih pengaruh kamu? Kamu itu seperti setetes air di laut, tahu nggak? Artinya apa? Nggak ada gunanya. Nah jawaban Mother Teresa luar biasa. Dia bilang apa? Betul, saya itu setetes di lautan. Tapi ingat, lautan itu akan kurang setetes dari aku kalau aku tidak melakukan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, yang Tuhan lihat setetes itu. Ini sebenarnya saya nggak bicara kepada Bapak Ibu dan jemaat, saya bicara kepada saya loh, benar. Ya saya ini agak salut dengan Pak Handoko ini, dia udah tua, maunya itu kan ya tidur lah di rumah sakit gitu ya Pak. Tapi kok ya masih wirawiri segala macam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan? Saya percaya di sini ada banyak Bapak Ibu yang mengasihi negara, yang melakukan. Ayo kita sama-sama lebih melihat, aku cinta negaraku. Indonesia aku cinta betul-betul. Bukan persaingan, bukan kristenisasi, tapi kasih. Supaya mereka boleh diselamatkan. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, dosa saya dan kami mungkin banyak sekali. Kami tidak melihat kasih Tuhan yang harus disebarkan. Kami mungkin salah caranya. Atau kalau benar pun motif kami yang salah. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami. Supaya mengerti bahwa Tuhan tempatkan kami di sini bukan kebetulan. Tapi ada kasih dari Tuhan yang Tuhan ingin salurkan. Walaupun setetes Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Terima kasih Pak Yung yang mengembalakan dan jemaat dan majelis yang pengen juga berpartisipasi. Biarlah Tuhan penuhi dengan kuasa, kekuatan Roh Kudus untuk melayani Tuhan di negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Stefanus Theophilus yang sudah memberikan pesan firman Tuhan yang begitu indah dan membuka pikiran hati kita dari perspektif yang berbeda. Amin saudara, amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini sebagai jawaban kita atas firman yang sudah kita dengarkan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesudah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih Pak Steve sudah bersedia hadir di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Banyak bahan-bahan yang disampaikan yang membuat kita berpikir serius untuk tantangan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah bangsa. Ada banyak hal yang disampaikan yang meninggalkan banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Begitu ya Pak? Tapi ada satu pertanyaan yang tadi ditanyakan yang ingin saya langsung bisa jawab. Gitu ya. Tadi kan tanya ya, pilih mana? Cantik gitu ya. Tapi bodoh gitu ya. Pinter, jelek atau gimana, atau tapi jahat atau jelek tapi baik. Nah saya terus terang juga muncul pertanyaan, Bapak pilih istri itu yang mana dari antara dua ini gitu ya. Kan kira-kira begitu. Tetapi yang jelas saya pilih yang tidak disebutkan Bapak. Cantik, baik, pinter lagi gitu ya. Itu sih yang saya pilih sih Pak. Perkara saya salah pilih atau tidak itu urusan lain. Kira-kira begitu sih ya. Puji syukur betul-betul kita ini sebetulnya tinggal di tengah bangsa manapun pasti mengalami banyak pilihan-pilihan yang tidak gampang sehingga perlu hikmat bijaksana Tuhan. Mau pilih istri aja susah ya Pak ya. Cuma dikasih 2 tadi gitu ya. Apalagi untuk menjadi orang Kristen di tengah-tengah bangsa yang heterogen. Saya percaya perlu butuh banyak hikmat pimpinan Tuhan dan pengkhotbah-pengkhotbah seperti Pak Stefanus ya yang bikin bingung kita gitu ya. Tetapi kalau nggak dibikin bingung kan kita tidak merasa kita perlu memperbaiki pola pikir kita yang mungkin tidak banyak hal belum tentu benar gitu ya. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk firman hari ini dan kita sekarang berdoa. Tuhan, sebagai orang Kristen, minimal hari ini kami diingatkan. Kami bukan hanya terpanggil untuk diam dalam zona nyaman dan hanya menikmati berkat-berkat dan anugerah-Mu. Tapi juga diundang bahkan dengan penuh hormat untuk masuk dalam zona iman. Kami mengucap syukur. Ada tokoh-tokoh Kristen walaupun minoritas yang juga menjadi bapak-bapak pendiri bangsa. Sehingga boleh ada ketuhanan yang Maha Esa yang tidak berkaitan dengan piagam Jakarta yang boleh menjadi dasar negara. Tuhan kami yang sekarang ini diingatkan harus masuk di dalam zona iman, zona yang penuh dengan tantangan. Sebetulnya kami mengikuti teladan yang sudah Kristus berikan kepada kami. Meninggalkan kemuliaan surga, mengambil rupa seorang hamba, melayani kami semua orang-orang berdosa. Supaya kami yang miskin secara rohani boleh menjadi kaya di hadapan Tuhan. Dan itu teladan yang bahkan Tuhan berikan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan sekarang ini sebagai warga negara hidup di tengah-tengah bangsa yang heterogen. Bahkan di sekitar kami banyak orang-orang yang berkekurangan.
Berikanlah kepada kami Tuhan kerelaan untuk berani memberikan, melepaskan apa yang sudah kami terima terlebih dahulu daripadamu untuk diberikan kepada sesama kami. Karena kami teringat Engkau sendiri pernah berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Dan secara khusus hamba-Mu terus berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini dengan pergumulannya masing-masing. Baik itu pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, dan apapun itu ya Tuhan. Ketika mereka berdoa sekarang ini, ketika hamba-Mu sedang memimpin doa syafaat. Mungkin mereka bahkan berdoa secara pribadi ke hadapan Engkau. Tuhan, Engkau punya telinga yang mendengar setiap doa kami. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan apalagi di tempat ini bersama-sama dengan segenap umat percaya yang berhimpun di tempat ini. Engkau secara khusus pada waktu yang Engkau pandang terbaik akan mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih di dalam Kristus Yesus yang rela meninggalkan kemuliaan surga, bahkan memberikan dirinya mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Bukan saja kami diperdamaikan dengan Bapa, bahkan kami boleh dengan intim berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, Kau tak berubah hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk.